Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gofar dengan NIM 220512140062. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi B. Pada video ini, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Pengertian komputer. Komputer berasal dari kata komputere yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Oke, kemudian ada pengertian komputer menurut para ahli. Pengertian komputer menurut para ahli komputer adalah alat elektronik yang bekerja secara sistematis dan cermat untuk mengolah berbagai macam data, seperti data angka, suara, dan gambar. Itu menurut KBBI. Kemudian ada lagi pendapat komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan berbagai tugas, yaitu menerima input, proses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan input dalam bentuk informasi. Pendapat tersebut oleh Robert H. Blismer. Kemudian pendapat yang ketiga, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Oke, pendapat tersebut dicetuskan oleh V.S. Hammerstein. Oke, next. Sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi 5 periode atau 5 generasi. Generasi pertama dimulai pada tahun 1940 sampai 1959. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Kemudian generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai 1970. Kemudian generasi keempat itu dimulai pada tahun 1970-an, 71-an. Oke, dan terakhir ada generasi kelima, itu dari zaman sekarang sampai masa depan. Oke, sekarang generasi pertama atau komputer generasi pertama dimulai pada tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 silam yang menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Tabung vakum sendiri merupakan sebuah material yang sangat cepat menghantarkan panas, sehingga ini dinilai kurang efektif jika digunakan pada masa sekarang. Selain menghasilkan panas yang berlebih, komputer ini juga membutuhkan daya listrik yang besar untuk dapat mengoperasikannya. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa industri operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program atau program kode biner yang berbeda yang disebut dengan bahasa mesin atau mesin language. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Oke, sekarang ciri-ciri komputer generasi pertama. Ciri-ciri komputer generasi pertama sebagai berikut. Satu, program dibuat dalam bahasa mesin. Kedua, menggunakan konsep storage program. Ketiga, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Keempat, ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Kelima, dapat disimpan pada magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya, komputer IBM 701 yang dibuat pada tahun 1953
merupakan komputer komersial yang berukuran besar. Sedangkan IBM 705 yang dibuat pada tahun 1959 digunakan dalam industri. Oke, sekarang komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini dimulai pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer generasi kedua tidak lagi menggunakan tabung vakum sebagai medianya, melainkan teknologi transistor yang digadang-gadang adalah cikal bakal dari terciptanya komputer ini. Berbeda dengan tabung vakum yang berukuran besar, transistor sendiri memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil, serta tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Dengan menggunakan transistor, otomatis perangkat komputer yang diciptakan bisa berbentuk lebih kecil dibandingkan generasi sebelumnya. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Setelah rilisnya komputer generasi kedua, bahasa program di tingkat tinggi juga sedang dikembangkan pada saat itu. Seperti hanya Command Business Oriented Language atau CBON dan formula transistor Fortran. Perubahan bahasa pemrograman tersebut ternyata memberikan dampak yang efektif untuk komputer sekaligus memberikan manfaat komputasi yang lebih cepat dan akurat. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula. Membantu mereka yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seorang untuk program dan mengatur komputer. Oke, selanjutnya ciri-ciri komputer generasi kedua antara lain: satu, kapasitas memori utama cukup besar. Kedua, komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Oke, yang ketiga, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Empat, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Lima, proses operasinya lebih cepat. Keenam, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya komputer PDP-5 dan PDP-8 yang dibuat pada tahun 1963 merupakan komputer mini komersial yang pertama. Selain itu, terdapat komputer IBM 7700, IBM 1400, NCR 300, dan sebagainya. Sekarang masuk komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai 1970. Oke, komputer generasi ketiga ini sudah tidak lagi menggunakan transistor sebagai tabung vakum, melainkan telah beralih menggunakan teknologi Integrated Circuit atau ICS. Meskipun demikian, komponen transistor tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja, tapi masih dipakai untuk membantu kinerja komputer generasi ketiga ini. Dan yang pasti, transistornya sendiri tidak lagi berukuran besar, namun sudah diminiatur dan diletakkan pada IC. Satu buah IC itu terdiri dari beberapa transistor, resistor, dan kapasitor. Teknologi IC dipakai pada komputer generasi ketiga dinilai lebih memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kecepatan sekaligus efisiensi dari sebuah komputer. Komputer pada generasi ini terlihat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer pada generasi-generasi sebelumnya. Sekaligus, temuan ini menjadi komputer pertama yang menggunakan keyboard dan monitor dengan interface sistem operasi. Perlu diketahui bahwa komputer-komputer generasi sebelumnya tidak menggunakan keyboard sebagai sarana penginputannya, melainkan menggunakan kartu berlubang dan pita kertas, yang artinya teknologi pada saat itu tentu jauh tertinggal jika dibandingkan pada saat terciptanya komputer generasi ketiga. Ciri-ciri komputer generasi ketiga antara lain, komponen yang dipakai adalah integrated circuit yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor yang berbentuk hybrid integrated circuit dan monolithic integrated circuit.
Oke, proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat, kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Ketiga, ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Keempat, menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access. Kelima, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Keenam, alat input-output mengalami perkembangan menggunakan visual display terminal. Ketujuh, dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Contohnya komputer IBM S30, Nova, CDC 3000, PDP 11, dan lain sebagainya. Sekarang masuk komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat dimulai pada tahun 1970-an. Yang terakhir pada generasi keempat adalah komputer berjenis mikroprosesor yang bahkan masih digunakan hingga sekarang dan yang masih kita lihat pada umumnya. Mikroprosesor sendiri menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip yang kecil. Chip tersebut terdiri dari ribuan transistor dan elemen sirkuit lainnya yang dihubungkan menjadi satu. Artinya, secara otomatis hal itu juga membuat sebuah komputer berukuran lebih kecil. Oke, next. Perkembangan komputer generasi keempat ini dibuat dan dicetuskan oleh Intel, salah satu perusahaan teknologi yang menciptakan chip Intel 4004 yang kemudian menjadi cikal bakal komponen inti dari perangkat komputer. Sedangkan menciptakan komputer modern untuk pertama kali adalah dari perusahaan IBM yang didesain khusus untuk penggunaan rumahan. Lalu menyusul Apple dengan komputer Macintosh-nya pada tahun 1984. Oke, next, perkembangan komputer. Perkembangan teknologi komputer yang dirasa sangat cepat secara tidak langsung melahirkan ide untuk menciptakan sebuah jaringan komputer yang mana kemudian mengarah pada kelahiran internet. Selain itu, komputer generasi keempat sendiri juga sudah mulai menggunakan mouse dan terciptanya Graphical User Interface atau GUI dan kemampuan kemampuan lainnya. Itu membuktikan bahwa semakin maju teknologi, maka semakin mudah juga pekerjaan manusia. Komputer generasi keempat adalah salah satu contoh perkembangan teknologi menuju ke arah yang lebih praktis dan lebih efisien untuk aktivitas manusia tentunya. Inovasi selanjutnya hasil dari perkembangan komputer generasi keempat yakni menghasilkan komputer portable yang bisa dibawa kemanapun dan dapat dioperasikan kapanpun atau yang bisa disebut laptop. Oke, sekarang masuk pada generasi kelima. Komputer generasi kelima itu dimulai pada zaman sekarang sampai ke depannya atau masa depan. Oke, komputer generasi kelima sudah mengalami perkembangan teknologi yang jauh lebih besar. Komputer pada generasi kelima telah menggunakan mikroprosesor berteknologi ULSI. Salah satu karakteristik dari komputer generasi kelima adalah Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. AI dibuat sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar. Ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu satu, komponen dasar menggunakan ULSI. Dua, mengembangkan AI. Ketiga, mulai mengembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.